Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nailah Zaitun Humayro dengan NIM C2401241056 dari kelompok 3 Shift Pagi dengan kakak asisten Bang Billy. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi lanjutan dari materi reproduksi minggu lalu dan kegiatan praktikum yang telah saya dan kelompok saya lakukan pada minggu ini. Praktikum minggu ini ialah tentang reproduksi 2, yaitu lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu reproduksi 1. Kalau minggu lalu kami belajar tentang tingkat kematangan gonad, namun pada minggu ini kita belajar tentang fekunditas dan juga diameter telur. Tujuan dari praktikum ini ialah untuk mengetahui jumlah telur ikan yang telah masak, untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan, dan untuk menduga produktivitas serta potensi produksi dari kelompok ikan. Nah, untuk definisi dari fekunditas sendiri merupakan jumlah atau total telur ikan selama hidupnya mulai dari awal bertelur sampai dengan terakhir. Kalau definisi dari diameter telur sendiri ialah merupakan garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan menggunakan mikrometer berskala yang sudah ditera. Menurut Nicole Sky tahun 1963, dia tuh menyatakan bahwa fekunditas ikan itu berhubungan erat dengan lingkungannya, karena lingkungannya itu dapat mempengaruhi pertumbuhan panjang dan berat tubuh ikan. Sedangkan berat dan panjang ikan itu juga secara langsung berhubungan dengan fekunditas. Menurut June tahun 1971, beliau menyebutkan bahwa berat ovari itu dapat digunakan untuk menduga fekunditas dan agar dapat memperoleh hasil yang tepat gitu. Maka hubungan fekunditas dengan berat ovari itu harus diteliti selama beberapa tahun. Untuk pelaksanaan praktikum minggu ini, yaitu kami tuh melakukan pengukuran diameter telur, dan alat dan bahan yang kami siapkan itu yang pertama pastinya ada mikroskop, kemudian ada kamera atau HP untuk dokumentasi, kemudian ada satu set alat bedah, lalu ada 3 buah kaca preparat, lalu ada cawan petri juga, 3 buah cawan petri, kemudian ada pipet, lalu ada kertas label dan spidol permanen, lalu ada tisu, trash bag, sheet reproduksi 2 dan juga sampel gonad serta aquades. Untuk langkah kerjanya, yang pertama itu kita mengambil sampel gonad, kemudian dibelah menjadi 3 bagian menggunakan pisau bedah. Nanti tuh bagiannya tuh ada anterior, yaitu bagian atas, kemudian ada middle, bagian tengah, dan posterior, bagian bawah. Lalu saya dan teman kelompok saya itu dibagi menjadi 3 tim untuk meneliti masing-masing bagian dari gonad tersebut. Kemudian gonad dimasukkan ke cawan petri, lalu diberikan aquades secukupnya untuk membuyarkan telur ikan. Setelah itu gonad yang sudah dibuyar disedot menggunakan pipet, lalu dipindahkan ke kaca preparat dengan meneteskan si gonadnya itu secukupnya, pokoknya sampai telurnya itu menyebar di kaca preparat. Kemudian colokkan mikroskop, lalu nyalakan mikroskop dan taruh si kaca preparatnya itu di meja kerja. Kemudian atur pengatur kasar dan halus dari mikroskop sampai telur ikannya itu bisa terlihat dengan jelas. Yang pertama itu menggunakan perbesaran 4 kali, lalu dipindahkan pada perbesaran 10 kali. Jika telur ikan sudah terlihat jelas, bisa dilihat diameternya dengan menggunakan penggaris yang ada di lensa mikroskop itu. Lalu catat besar diameter telur ikan pada sheet reproduksi 2 dan kalikan dengan 0,001. Selanjutnya ulangi pengukuran diameter telur pada telur ikan lainnya, pokoknya hingga dapat 75 butir telur. Setelah selesai, matikan mikroskop dan gulung kembali kabelnya itu seperti semula. Lalu hasil dari besaran diameter telur ikan ditulis di bagian tabel yang posterior. Dari hasil pengamatan kemarin, rata-rata diameter telur yang kami dapatkan itu yang paling besar itu sekitar 0,03, kemudian yang paling kecil itu ada di ukuran 0,005. Sekian kegiatan praktikum yang telah saya dan teman-teman kelompok saya lakukan pada praktikum Yoper reproduksi kedua ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.